Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita kitab karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Dan kita langsung ke bab yang keempat. Temanya adalah fi adabil muta'alim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaikhi warrafaqati wa fihi salasata asyara naw'an minal adab. Bab yang keempat ini membahas tentang adabul muta'alim, adab murid, adab santri dalam pelajarannya, dan kemudian apa yang harus ia andalkan, apa yang harus ia kerjakan bersama gurunya, bersama teman-temannya. Pada bab yang keempat ini ada 13 jenis. Ada 13 jenis. Al-awwal, yang pertama, ayyabda'a bi fardi ainihi. Santri atau murid memulai dengan ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain itu? Fayuhassila awwalan, maka pertama kali ia harus menghasilkan atau mempelajari arba'ata ulumin, 4 ilmu. 4 ilmu itu adalah ilmu zat al-aliyah, ilmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan ilmu tauhid. Apakah belajar ilmu tauhid ini harus sampai rinci dan detail? Tentu tidak. Wa yakfihi ayya'taqida annaha mawjudatun qadimatun. Cukuplah baginya dengan meyakini, ada i'tiqad bahwa Allah itu ada, qadimah, maha qadim, baqiyah, kekal, munazzahah, yang suci, anin naqaisi, dari segala kekurangan. Muttasifatun, memiliki sifat bisifatil kamalati, dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa ilmu sifat, dan ilmu tentang sifat Allah. Wa yakfihi ayya'taqida anna dzatal aliyah. Cukup bagi santri itu untuk meyakini bahwa zat yang maha tinggi, zat Allah subhanahu wa ta'ala, muttasifun, memiliki sifat. Allah memiliki sifat bil kudrati, dengan sifat kudrah, maha kuasa, wal iradah, dan maha berkehendak, wal ilmu, dan maha ilmu, maha mengetahui, wal hayat, dan maha hidup, wasam'u, dan maha mendengar, wal basaru, dan maha melihat, wal kalamu, dan maha bicara. Wa in zada barahinaha minal kitab wa sunnah. Dan apabila santri itu menambah ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang sifat-sifat Allah tadi, ditambah dengan bukti-bukti, dalil-dalil minal kitab, dari Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah, fahuwa kamalul ilmi, maka itu bagian dari kesempurnaan ilmu. Asalisu, yang ketiga, ilmu fikih, ilmu fikih. Wa yakfihi, dan cukup baginya, ma yudkinu bihi ta'atahu, cukup bagi murid itu untuk menguasai dengan baik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara ia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Min taharatin, berupa bersuci, wasolatin, dan solat, wasiyamin, dan puasa. Wa in kana lahu malun, apabila dia punya harta, ta'allama ma yajibu alaihi, maka ia belajar tentang apa yang wajib ia ketahui terkait dengan harta. Fihi, pada harta itu. Wala yubdimu ala amrin, dan dia tidak mendahulukan sesuatu ala amrin, atas sesuatu yang lainnya, hatta ya'lama,
hingga ia mengetahui hukum Allah Ta'ala fihi, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan urusan tadi. Jadi seorang murid tidak boleh melakukan hukum-hukum atau melakukan sebuah perkara, terutama jika perkara itu terkait dengan ibadah kepada Allah atau yang disebut dengan ilmu fikih, kecuali setelah ia memahami dan menguasai ilmu yang terkait dengan cara ibadah atau ilmu fikih tersebut. Yang keempat, al-ilmu ar-rabi'u, ilmu yang keempat, ilmu al-ahwal wal maqamat, ilmu yang berkaitan dengan ahwal wal maqamat dan maqam. Yang dimaksud dengan ahwal dan maqamat di sini ini adalah perubahan-perubahan hati seseorang. Kenapa? Karena hati ini selalu berubah. Dalam bahasa Arab, hati disebut dengan qalbun. Makanya dikatakan innama sumbiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu. Hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbun karena qalbun itu sendiri artinya secara bahasa dia selalu berubah-ubah. Maka hati ini harus dikendalikan dengan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ahwal dan maqamat. Tingkatan-tingkatan yang ini ada di dalam hati. Di antaranya adalah ada ikhlas, ada khusyuk, dan kemudian ada ibadah-ibadah yang lain yang itu berkaitan dengan hati seseorang. Nah, yang juga harus diketahui terkait dengan ilmu ahwal wal maqamat ini adalah wa makhadi'in nufusi, yaitu tipuan-tipuan jiwa, wa makayidiha, dan kemudian perkara-perkara yang merusak jiwa. Maka ini termasuk ada tipu daya dan kemudian tipuan-tipuan hati yang menyebabkan hati seseorang menjadi rusak. Wa ma yajri majra dzalika, dan termasuk yang sejenis itu. Wa qad dzakara dzalika kullahu, dan telah menyebutkan semuanya ilmu tentang ahwal dan maqamat tadi. Al-Imamu Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah fi Bidayatil Hidayati, dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa Sayyidu Abdullah bin Tahir, dan Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulamut Taufiq, dalam kitab Sulamut Taufiq rahimahumullah. Wasani, adabul muta'alim yang kedua, ayat ba'a fardu ainihi, untuk melanjutkan dan menindaklanjuti ilmu fardu ainnya. Setelah ia menguasai 4 ilmu tadi, sebagai dasarnya ada ilmu yang terkait dengan zat Allah dan kemudian sifat Allah, ada ilmu fikih yang sederhana, dan kemudian ilmu tentang hati, di situ ada ikhlas dan yang lain-lain. Maka selanjutnya yata'allamu kitaballahil aziz, dia mempelajari Al-Quran yang maha mulia, fayutkinuhu itqanan jayyida, maka semestinya ia menekuninya, menguasainya dengan kekuasaan yang baik, dengan penguasaan yang baik. Wa yajtahidu fi fahmi tafsirihi, dan ia bersungguh-sungguh untuk memahami tafsirnya. Wasair ulumihi, dan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Fa innahu aslul ulum, karena sungguh Al-Quran itu adalah asal ilmu. Wa ummuha, dan sumber ilmu. Wa ahammuha, dan yang paling penting di antara ilmu-ilmu. Summa yahfadhu, kemudian dia menghafal min kulli fannin, dari setiap cabang ilmu, mukhtasaran, ringkasan, yajma'u fihi baina tarafaihi, yang mengumpulkan di antara dua sampulnya, minal hadisi, dari hadis, wa ulumihi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, yang disebut dengan ulumul hadis. Jadi seorang santri setelah dia menguasai ilmu fardhu ain,
maka dia harus mempelajari Al-Quran dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami tafsir Al-Quran, ulumul Quran, dan kemudian ada hadis, dan kemudian juga menguasai tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis yang sering disebut dengan ulumul hadis atau mustalah hadis. Wal usulaini wan nahwi, dan ilmu usul, ada usulul fikih dan kemudian ada usuluddin. Nah, kalau usulul fikih ini sudah mafhum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, adapun usuluddin ini yang berkaitan dengan akidah. Wan nahwi, dan ilmu nahwi, wasarfi, dan ilmu sharaf. Wala yasghaluhu dzalika kulluhu, dan tidak menyibukkan hal itu semuanya, an dirasatil Qur'ani, dari mempelajari Al-Qur'an, wa ta'ahudihi, dan menjaga Al-Qur'an, wa mulazamatihi, dan menetapi Al-Qur'an wirdan, sebagai kegiatan wirid, jadi yang selalu dibaca, minhu, dari Al-Qur'an, kulla yaumin, setiap hari. Jadi meskipun murid ini mempelajari ilmu-ilmu yang disebutkan di atas, tapi ada satu kegiatan, yaitu membaca Al-Quran, yang tidak boleh ditinggalkan. Wal yahdhar min nisyanihi, dan hendaklah ia hati-hati agar tidak lupa dengan hafalan Al-Qurannya, ba'da hifdhihi, setelah dia menghafalnya. Faqad waroda, karena telah ada fihi, dalam hal lupa Al-Quran, ahadisu, beberapa hadis, yang zajiru, yang tazjuru, yang mencegah anhu, dari lupa Al-Quran. Wa yastaghilu, dan dia menyibukkan diri bisarhi tilkal mahfuzati, untuk mensyarahkan hafalan-hafalan tadi, anil masyayikhi, dari para syekh. Jadi kitab-kitab ringkasan tadi kemudian disyarahkan, dipahami melalui penjelasan dari para syekh. Wal yahdhar, dan hendaklah ia hati-hati minal i'timadi, dari mengandalkan diri sendiri fidzalika, dalam memahami ringkasan-ringkasan kitab tadi, alal kutubi, pada kitab-kitab ibtidaan, sebagai pemula. Bal ya'tamidu, namun ia mengandalkan fi kulli fannin, dalam setiap cabang ilmu, man, pada orang, huwa, dia, ahsanu ta'liman, paling baik pendidikannya, paling baik pengajarannya, lahu, kepada, atau lahu, terkait dengan ilmu tadi, wa aktsaru tahqiqan, dan paling banyak ketelitiannya, fihi, dalam fan, wa yura'i, dan ia menjaga fil masyayikhi, dalam memilih guru atau syekh, ad-dina, agama, wal ilma, dan ilmu, wasyafaqata, dan kasih sayang, wa ghairiha, dan yang lainnya. Maksudnya adalah dalam memahami ringkasan-ringkasan kitab tadi, seorang murid tidak boleh memahaminya sendiri terlebih dahulu, tapi dia semestinya mendengar langsung syarah dan penjelasan dari para guru. Maka murid memilih di antara guru-guru itu, dipilih yang paling baik agamanya, paling luas ilmunya, dan yang paling penyayang terhadap murid-muridnya. Setelah guru menjelaskan, barulah pemahaman yang ia dapat dari guru tadi kemudian dijadikan andalan, dan setelahnya dia bisa menelaah sendiri setelah memahami pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan kitab ringkasan yang ia sudah menghafalnya. Wal ya'khudh, dan hendaklah ia mengambil, minal hifdhi, dari hafalannya, wasyarhi, dan syarah, ma yumkinuhu, apa yang ia mampu, wayutikuhu, dan ia sanggup, halahu, keadaannya, min ghairi iksarin, tanpa berlebih-lebihan, mumillin, yang membosankan, wala taqsirin, dan tidak terlalu kurang, mukhillin, yang
membuatnya kurang bijaudati tahsili, dari baiknya mendapatkan ilmu. Wasalis, adabul muta'alim yang ketiga adalah ayahdhara fi ibtida'i amrihi, agar ia hati-hati dalam memulai pelajarannya, minal istighali, dari menyibukkan diri, fil ikhtilafi, dalam ilmu ikhtilaf, bainal ulama'i, di antara para ulama, wa bainan nasi, dan di antara manusia, mutlakon, sama sekali. Jadi murid jangan sampai di awal pendidikannya langsung menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang ada perbedaan di kalangan ulama, karena hal itu akan menjauhkannya dari mendapatkan ilmu yang sempurna, yang banyak, dan justru akan membuatnya semakin bingung. Fil akliyati, terutama dalam ilmu-ilmu akliyat, ilmu yang berkaitan dengan akal wasam'iyah dan ilmu sam'iyat, yang dimana pemahaman itu mengandalkan pendengaran, seperti Al-Quran kita mendengarnya, dan kemudian ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan logika, akal pikiran, seperti ilmu mantik dan yang lain-lainnya. Fa'innahu, karena memulai dengan ilmu yang di situ ada perselisihan, yuhayyiru adhihna, membuat akal bingung, wa yudhisu al-aqla, dan membuat pikiran, akal menjadi bimbang dan menjadi susah. Bal yudkinu awalan, namun sebaiknya ia mulai menguasai kitab wahidan, satu, fi fannin wahidin, dalam satu cabang ilmu, wa kutuban, dan beberapa kitab, fi fununin, dalam beberapa cabang, ingkana, apabila yahtamilu dzalika, murid sanggup untuk mempelajarinya, ala tariqatin wahidah, di atas jalan yang satu, artinya di atas satu cara, yartadiha lahu syekhuhu, yang gurunya ridho dengan cara itu. Fa in kana tariqatu syekhihi, maka apabila cara guru, naqlal madzahib, memindahkan satu mazhab, memindahkan mazhab atau pindah dari beberapa mazhab, wal ikhtilafi, dan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat, walam yakun, dan ia tidak, lahu baginya, ra'yun wahidun, satu pendapat. Jadi apabila guru itu tidak punya pendapat yang jelas dan dia suka berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, dan kemudian suka dengan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, dan dia tidak menjelaskan satu saja, maka menurut Imam Ghazali, qala al-Ghazali falyahdhar minhu, Imam Ghazali memberikan penjelasan, jauhilah guru yang seperti itu. Fa inna dararahu aktsar minan naf'i bihi, karena bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Wa kadzalika, demikian juga, yahdharu fi ibtida'i talabihi, dia murid berhati-hati dalam permulaan mencari ilmu, minal mutala'ati, dari menelaah, fi tafariqil musannafati, dalam berbagai macam jenis kitab-kitab. Fa innahu, karena ia yudayyi'u zamanahu, menyanyiakan waktunya, wa yufarriqu dhihnahu, dan akan mencerai-beraikan pikirannya. Bal yu'til kitab alladhi yaqra'uhu, maka sebaiknya ia memberikan perhatiannya kepada satu kitab, yaqra'uhu, yang ia membacanya, awil fanni, atau jenis ilmu,
alladzi yang ya'khudhu yang mengambilnya kulliyatahu secara keseluruhannya hatta yutqinahu hingga ia menguasainya. Jadi begitu sudah sampai hatta yutqinahu hingga ia benar-benar menguasai ilmu itu, nah barulah ia pindah ke kitab yang lain atau ke ilmu yang lain. Wa kadzalika yahzaru, demikian juga mestinya ia menjauhi min tanakkulin, dari berpindah-pindah, min kitabin, dari satu kitab ila kitabin, ke kitab yang lain, min ghairi mujibin, tanpa ada kepentingan yang mendesak. Fa innahu, karena ia alamatud dajari, alamat atau tanda kebosanan, wa adamul falahi, dan tanda tidak sukses. Wa amma idzan taha, dan apabila sudah selesai, wa ta'akkadat, dan sudah yakin ma'rifatuhu, penguasaannya, fal'ula, maka yang lebih utama, alla yada'a, dia tidak meninggalkan, fannan minal ulumi, satu bidang ilmu asyariyati, syariah, illa nadhara fihi, kecuali ia telah menelaahnya. Fa in sa'adahul qadaru, dan apabila kemampuannya membantunya, wa tulul umuri, dan panjang usianya, ala tahari fihi, untuk mendalaminya, ala tabahuri fihi, untuk mendalaminya. Wa illa, dan apabila tidak, fakana, maka murid tadi qad istafada, telah mengambil faedah minhu, dari jenis satu bidang ilmu, ma yatakhallasu bihi min urwatil jahli, penguasaannya tadi membuatnya lepas dari ikatan kebodohan, bidzalikal ilmi, dengan ilmu tersebut, wal ya'tani min kulli fannin bil ahammi, dan hendaklah murid memperhatikan yang paling penting dalam setiap ilmu, wala yaghfal anil amali bihi, dan ia tidak lupa untuk mengamalkan ilmu itu, alladzi huwa al maqsudu bil ilmi, di mana amal itu adalah tujuan orang mendapatkan ilmu. Warabi'u, yang keempat, adabul muta'allim fi durusihi, adab santri dalam belajarnya. Yang keempat adalah ayyusahiha ma yaqra'uhu, membenarkan bacaannya, qabla hifdhihi, sebelum menghafalnya, tashihan jayidan, dengan pembenaran yang baik, imma ala syaikhi, ada kalanya di depan syekh, aw ala ghairihi, atau pada selain syekh, selain gurunya, mimman, dari orang, yutkinuhu, yang ia menguasainya. Selain syekh ini bisa diartikan teman sejawat, yang dia bacaannya bagus dan tulisannya baik, jika dia menghafal dari tulisan. Maka sebelum dia menghafal, dia sudah harus benar bacaannya. Wa yahfadhu, dan menghafalnya ba'da dzalika, setelah itu, hifdzan muhkaman, dengan hafalan yang kokoh. Tsumma yukarriruhu, kemudian dia mengulang-ulangnya, ba'da hifdzihi, setelah menghafalnya, tikraron muwadzibin, dengan pengulangan yang istiqamah, yang terus menerus. Wala yahfadhu syai'an, dan jangan menghafal sesuatu, qabla tashihihi, sebelum memperbaiki bacaannya. Li'annahu, karena hal itu, yuqi'u fit tahrif, akan membuatnya jatuh kepada salah baca. Waqad taqaddama, dan telah disebutkan di depan, annal ilma la yu'khadhu minal kutubi, bahwa ilmu tidak bisa serta-merta diambil dari kitab. Fa innahu min adaril mafasidi, karena itu adalah
bahaya yang paling merusak. Wayam bahi dan semestinya ayuhdira ia menghadirkan indahu di dekatnya adawata wadah mangsi atau wadah tinta. Zaman dulu belum ada pen sehingga murid atau santri dia akan membawa tintanya kemana-mana. Nah, adapun sekarang ini bisa diartikan kemana-mana murid itu harus membawa pen, membawa pensil, sehingga ilmu yang dia pelajari langsung bisa dicatat, dan ketika ada salah baca maka langsung bisa diberi tanda, sehingga ketika ketemu dengan temannya atau dengan orang yang lebih paham dia bisa bertanya tentang apa yang dia tulis tadi sebelum ia menghafalnya. Wal qalamu dan pen, wasikin dan pisau, liyusliha untuk memperbaiki, wayat batoh dan mengoreksi, ma yusahihuhu apa yang ia betulkan, lughatan secara bahasa, wa i'raban dan i'rabnya. Wal khamis adabul muta'allim fi durusihi, yang kelima ayubakira agar ia rajin lisama'il ilmi untuk mendengar ilmu, la siyama al hadis terutama ilmu hadis. Wala yuhmilu dan ia tidak menelantarkan al istighala bihi untuk sibuk tidak mempelajari ilmu hadis, wa bi ulumihi dan dengan ulumul hadis, wan nadhari dan menelaah melihat fi isnadihi pada sanadnya, wa ahkamihi dan hukum-hukumnya, wa fawaidihi dan faedah-faedahnya, wa lughatihi dan lughatnya bahasanya, wa tawarikhihi dan sejarahnya. Semuanya tadi kembali kepada hadis. Jadi ketika mempelajari hadis maka diharapkan mempelajari pula sanadnya, hukumnya, faedahnya, bahasanya dan sejarah yang terkait dengan hadis tadi. Wayatani awalan, dan pertama ia meneliti, mengutamakan bisahihil Bukhari wa Muslim, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi siapapun yang ingin mempelajari hadis semestinya diawali dengan mempelajari Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Tsumma baqiyatal kutubi, dan selanjutnya adalah kitab-kitab yang lain selain Bukhari, Muslim tadi. Al-usuli, kitab-kitab pokok, al-mu'tamadati yang diandalkan fi hadza sya'ni dalam urusan ini, dalam urusan hadis. Muwatta Imam Malik, seperti kitab Muwatta karya Imam Malik. Wa Sunan Abi Dawud, seperti Sunan Abi Dawud, wa Nasai dan Sunan Nasai, wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, wa Jami' At-Tirmidzi dan Jami' karya Imam At-Tirmidzi. Wala yambaghi, dan tidak seyogyanya, tidak semestinya, ayat tasira, untuk merasa cukup alama huwa aqallu min dzalika, pada apa yang lebih sedikit dari yang sudah disebutkan tadi. Wa ni'mal mu'in lil faqih, dan sebaik-baik penolong bagi orang yang ingin mendalami fikih. Kitab Sunan Al-Kubra adalah kitab Sunan Al-Kubra li Abi Bakar Al-Baihaqi, karya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Artinya siapapun yang mempelajari hadis semestinya mempelajari semua hadis yang ada di atas, dimulai dari Bukhari, Muslim, Muwatta, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan siapapun yang ingin mendalami ilmu fikih maka semestinya ia tidak meninggalkan kitab Sunan Al-Kubra karya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Karena ini adalah kitab yang paling bagus menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bagi mereka yang ingin mendalami ilmu fikih. Artinya siapapun yang ingin menjadi pakar fikih dalam mazhab Syafi'i tentunya, maka dia
harus mendalami kitab hadis di atas, yaitu Sunan Al-Kubra karya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Fa'innal hadisa, karena hadis, ahadu janahil ilmi, salah satu sayap ilmu bisyariati dalam syariat, wal mubayyinu, dan yang menjelaskan likathirin pada kebanyakan minal janahi dari sayap al-akhari yang lain, wahwa al-Quran, yaitu Al-Quran. Qala Imamun Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man nazara fil hadisi, siapa yang meneliti hadis, qawiyat hujjatuhu, maka hujjahnya kuat. Wasadis, yang keenam, adabul muta'alim fi durusihi, yang keenam, idza syaraha mahfudhatahu, apabila dia mensyarahkan mahfudhohnya, ringkasan-ringkasan kitab yang sudah dihafal, al-muhtasarati, yang ringkas, wadobato, dan telah memperbaiki bacaannya, ma, perkara fiha, di dalamnya, minal iskalati, dari kesulitan-kesulitan, wal fawaidi, dan faedah-faedah, al muhimmati, yang penting. Intaqala, ia pindah, ila bahsil mabsutati, untuk menelaah, mempelajari kitab-kitab yang besar. Mabsutot, ini artinya kitab-kitab yang besar, yang luas pembahasannya. Ma'al mutalaati ad-daimah, bersamaan itu dia selalu mutalaah, wa ta'aliki ma yamurru bihi, dan ia mengomentari apa yang ia baca, apa yang ia lalui, au yasma'ahu, atau yang ia dengar, minal fawaidi, dari faedah-faedah an-nafisati, yang bagus, wal masail, dan masalah-masalah ad-daqiqah, yang halus, wal furu'i, dan cabang-cabang al-gharibati, yang unik, wa halil muskilati, dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan. Jadi mengurai perkara-perkara fikih yang samar, yang sulit. Wal furuki, dan perbedaan-perbedaan, baina ahkamin mutasyabihatin, di antara hukum-hukum yang serupa, min jami'i anwa'il ulum, dari seluruh ilmu. Ini tentu bagi mereka yang sudah menguasai ringkasan-ringkasan, dia sudah hafal dan kemudian sudah mempelajari syarahnya melalui gurunya yang sudah menguasai. Nah, setelah itu dia bisa menelaah kitab-kitab yang tebal-tebal. Bahkan kalau bahasa Arabnya baik, maka dengan sendirinya dia bisa menelaah kitab-kitab yang tebal-tebal itu. Karena bahasa Arab yang ada di dalam kitab fikih ini tentu selalu terulang. Penambahannya hanya sedikit. Jadi kalau sudah menguasai ringkasan, dia sudah menguasai 60-70% kosakata yang terkait dengan kitab itu. Maka mudah baginya untuk mempelajari syarah atau mempelajari kitab yang lebih tebal dari kitab yang telah dia pelajari. Saya lanjutkan, wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan. Jadi hendaklah murid itu memiliki tekad yang tinggi dalam mencari ilmu. Fala yaktafi biqalil ilmi, dia tidak merasa cukup dengan sedikit ilmu, ma'imkani kathirihi, padahal ia mampu untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Wala yakna'u, dan dia tidak merasa cukup, min irthil anbiya'i, dari warisan para nabi, biasirin, dengan hanya mendapatkan sedikit. Wala yuakhiru, dan tidak menunda-nunda, tahsila faidatin, untuk mendapatkan faedah, tamakkana minha, yang ia mampu untuk mendapatkannya. Fa inna littakhiri, karena dalam menunda-nunda afatun,
ada bahaya. Wali'annahu, dan karena ia idza hassalah fi zamanil hadir, bisa mendapatkannya pada masa sekarang ini. Hassala fi tsani, ia bisa mendapatkan di waktu berikutnya, waktu yang kedua, ghairaha, selain faedah yang sudah didapatkan tadi. Wa yaqtanima waqta faraghihi, dan muta'allim atau murid memanfaatkan waktu-waktu luangnya, wa nasyatihi, dan semangatnya, wa zamana afiyatihi, dan waktu sehatnya, wa syarkha syababihi, dan masa mudanya yang kuat, qabla urudil mawani'i, sebelum datangnya penghalang. Wal yahdzar min nadhari nafsihi bi'ainil kamal, dan janganlah murid itu melihat bahwa dirinya sempurna. Wal istighna'u, dan merasa cukup, anisyaihi, tidak butuh guru, merasa cukup tanpa guru. Fa inna dzalika, karena hal itu, ainul jahli, adalah kebodohan nyata, wal humki, dan termasuk gila. Waqad qala, dan telah berkata Sayyidut Tabi'in, tokoh tabi'in, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, la yazalur rajulu aliman, seorang laki-laki akan selalu menjadi alim, ma ta'allama, selagi ia mau belajar. Fa idza taraka ta'alluma, dan tatkala ia tidak lagi belajar, wa dhanna annahu qad istaghna, dan ia merasa sudah cukup, fahuwa ajhalu ma yakun, maka ia menjadi orang yang paling bodoh. Wasabi' adabul muta'allim fi durusihi, yang ke-7, ayal zama halaqata syekhihi, agar dia tetap berada pada halaqah syekhnya, fi tadrisi, dalam pendidikan, dalam belajar, wal iqra'i, dan membaca, idza tamakkana, idza amkana, jika itu memungkinkan. Fa innahu la yaziduhu, karena hal itu tidak menambahnya, illa khaira, kecuali kebaikan, wa tahsilan, dan menghasilkan ilmu tambahan, wa adaban, dan adab, wa tafdilan, dan keutamaan, wa yajtahidu, dan ia bersungguh-sungguh, ala muwadzafati khidmatihi, untuk selalu melayani, membantu gurunya, wal musara'ati, dan bersegera ilaiha, dalam membantu gurunya. Fa inna dzalika, karena hal itu, yaksibuhu, menambah untuknya, syarafan, kemuliaan, wa tabjilan, dan kehormatan, wala yaktasiru, dan dia tidak merasa cukup, fil halqati, dalam halaqah ilmu, ala sama'i darsihi, untuk mendengar pelajarannya, faqat, saja, idza amkanahu, jika ia mampu. Artinya seorang murid harus selalu memuliakan gurunya, dan dia tidak meninggalkan majelis gurunya. Dan meskipun itu sudah berulang-ulang sampai khatam, diulang lagi dari awal, khatam diulang lagi dari awal, tidak apa-apa. Kenapa? Karena hal itu akan menambah kemuliaan bagi murid tersebut. Dan jika memungkinkan, maka ia bisa mendengar dari halaqah yang lain setelah minta izin dari gurunya tadi. Karena hal itu jika memungkinkan, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Bal ya'tani, namun ia memperhatikan bisa irid durusi, dengan semua pelajaran, al-masruhati, yang disyarah, dhabton wa ta'liqan, dengan kehati-hatian, wa ta'liqan, dan dengan memberikan komentar-komentar. Ta'liq ini artinya catatan-catatan. Jadi setiap ilmu yang lewat, entah itu hadis atau kitab-kitab kecil yang disyarahkan oleh gurunya,
maka murid ini bisa membuat catatan-catatan tambahan. Suatu saat catatan ini bisa dikumpulkan dan nanti dia akan menjadi penulis syarah dari kitab yang pernah dia pelajari. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu ketika mereka mensyarahkan kitab Takrib, ketika mensyarahkan kitab Sulamul Munawwarah, ketika mereka mensyarahkan kitab-kitab kecil, dan bahkan syarahnya ini bisa 10 kali lipat lebih luas dibandingkan dengan kitab aslinya. Nah, dari mana murid mendapatkan catatan-catatan itu? Nah, itu tentu ketika mereka belajar dari gurunya. Maka suatu saat setelah sekian tahun bisa kemudian ilmu yang didengar dari gurunya itu dikumpulkan dan kemudian ditulis. Karena terkadang orang punya ilmu luas tapi dia tidak punya keahlian untuk menulis atau tidak sempat untuk menulis. Maka muridnya yang punya keahlian menulis, dia bisa menulis ilmu yang sudah disampaikan oleh guru dalam syarah-syarah kitabnya. Tentu ini ihtamala zihnuhu, jika akalnya sudah cukup, dia mampu untuk itu. Wa yusariku ashabahu, dan ia selalu membersamai teman-temannya. Hatta ka'anna kulla darsin lahu, hingga seakan-akan semua pelajaran untuknya. Fa in ajaza an dabati jami'iha, dan apabila ia tidak mampu untuk menguasai semuanya, falyatani bil aham, maka hendaklah ia memperhatikan yang paling penting. Fal ahammu minha, kemudian yang paling penting di antara yang paling penting. Wa yambaghi ayatadzakara atau labatu, dan seyogyanya semestinya para murid itu menelaah bersama teman-temannya ma waqa'a, apa yang terjadi fi majlisi syekh, di majelisnya syekh, minal fawaidi, dari faedah-faedah, wad dawabiti, dan dawabit, jadi batasan-batasan, penjelasan-penjelasan tertentu, karena setiap penjelasan mesti ada batasan dari penjelasan itu. Wal qawaid, dan kaidah-kaidah, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Maka alangkah baiknya apabila para santri setelah mendapatkan pelajaran dari gurunya, nah dia kemudian menyisakan waktu untuk menelaah. Saya lanjutkan. Wa ayyudu, dan mereka mengulang kalamus syekh, ucapan syekh, fima bainahum, di antara mereka, artinya bersama teman-temannya. Fa innalil mudzakarati, karena dalam mudzakarah, artinya belajar bersama, naf'an azima, ada manfaat yang besar. Qala al-Khatib al-Baghdadi, Imam Khatib al-Baghdadi mengatakan, wa afdalul mudzakarati, sebaik-baik waktu untuk mudzakarah, jadi belajar berkelompok dengan teman-teman yang telah belajar pada guru yang sama. Waktunya adalah mudzakaratul lail, mudzakarah di waktu malam. Waqad kana jama'atun minas salaf, dan banyak jamaah golongan dari ulama salaf, yabda'una fil mudzakarati, mereka memulai dalam mudzakarah minal isya'i, dari isya. Farubbama, dan terkadang mereka lam yakumu, tidak bangun, artinya tidak selesai, hatta yasma'u adzana subhi, hingga mereka mendengar adzan subuh. Fa idza lam yajid, dan apabila murid tidak mendapati man yudzakiru, orang teman yang bisa belajar bersama, dzakara nafsahu bi nafsihi, maka dia bisa mempelajarinya sendiri, dia bisa murajaah, mengulang-ulang sendiri. Wa qarrara, dan ia mengulang-ulang makna ma sami'ahu, makna apa yang ia dengar, wa lafzihi, dan lafadznya, ala qalbihi, pada hatinya, liyu'alliqa dzalika ala khatirihi,
agar ilmu itu bisa lengket di hatinya. Fa inna tikraril makna 'alal qalbi, karena mengulang-ulang makna pada hati. Jadi dibaca dengan suara agak keras, diulang-ulang. Katikraril lafzi 'alal lisan, seperti mengulang-ulang ucapan pada lisan. Sawaun bisawa. Wa qalla, dan sedikit ayufliha maniktasara ala tafakkur wa ta'akul bihadrati syekh, dan sedikit saja orang itu yang bisa sukses apabila mereka hanya merasa cukup dengan mikir-mikir, menelaah, dan berangan-angan, berusaha untuk memahami di hadapan syekh atau di hadapan guru semata. Sumaya terkuhu, kemudian dia meninggalkan, wayakumu wala ya'awiduhu, dan ia bangun meninggalkan pelajaran itu dan dia tidak mengulang-ulang. Artinya apa? Sangat sedikit orang yang bisa sukses mendapatkan ilmu kalau dia tidak murojaah. Jadi pemahaman terbatas. Ketika di depan guru mungkin paham, tapi sehari dua hari ketika dia tidak mengulang-ulangnya lagi, maka dia akan lupa dengan ilmu yang sudah dia dapatkan tadi. Wasamin, adabul muta'alim fi durusihi, yang ke-8. Idza hadara majlis syekh, ketika ia datang ke majelis syekh, yusallimu alal hadirin, dia mengucapkan salam kepada para hadirin, bisautin yusmi'u jami'ahum, dengan suara yang bisa didengar oleh semuanya, isma'an, dengan pendengaran muhaqqaqan yang nyata. Wa yakhusu asy-syaikha, dan dia mengkhususkan salam kepada syekh biziyadati tahiyatin, dengan tambahan ucapan salam, wa ikraman, dan pemuliaan. Wa kadzalika, dan demikian juga yusallimu, ia mengucap salam, idzan sorofa, ketika ia pergi. Wa idza sallama, dan apabila ia mengucapkan salam, fala yatakhatta, maka ia tidak melangkahi riqabal hadirin, leher para hadirin atau pundak para hadirin. Jadi jangan sampai melompati orang lain. Kalau memang ia datang belakangan, ya dia duduk di akhir majelis yang ia temui. Jadi tidak boleh melangkahi orang lain dengan tujuan ila qurbi syekh, supaya ia bisa dekat dengan syekh. Bal yajlisu, namun sebaiknya ia duduk haitsu intaha al majlis, di akhir majelis. Illa yusarriha, kecuali apabila menjelaskan lahu pada murid tadi, asy-syaikhu syekh, wal hadirun, dan mereka yang datang, bitaqaddumi, agar ia maju ke depan, watakhati, dan melangkahi, au ya'lama, atau tahu, min halihim, dari keadaan mereka, itsara dzalika, bahwa mereka mendahulukan murid yang terlambat tadi untuk maju ke depan. Nah, kalau mereka tahu dan mereka memang sengaja mengutamakan karena ada kekhususan bagi santri yang terlambat ini, umpamanya pendengarannya dan penglihatannya kurang, maka semestinya dia dipersilahkan untuk duduk paling depan meskipun ia datang belakangan, karena dia ada kekurangan dalam pendengarannya atau penglihatannya. Dan itu termasuk bagian dari adab yang mulia. Maka diceritakan di sini, fala ba'sa, tidak apa-apa, itu baik dan boleh. Wala yukimu, dan tidak menyuruh berdiri ahadan, seseorang, min majlisi, dari majelisnya, dari tempat duduknya, au yuzahimahu, atau mendesaknya, qasidan, dengan tujuan, fa'in asarahu, qasidan, dengan sengaja, fa'in asarahu, dan apabila ia mendahulukannya. Dan apabila ada orang lain yang mendahulukannya, al-ghairu, orang lain, bimajlisi, dengan majelisnya, lam yugbilhu, hendaknya tidak menerima.
illa ayyakuna fi dzalika, kecuali apabila dalam hal itu maslahatun, ada maslahat ya'rifuha, yang mengenalnya al-qaumu kaum, wa yantafi'una biha, dan mereka mengambil manfaat dari hal itu. Jadi ketika datang belakangan duduk paling belakang. Namun ketika ada orang lain yang menyuruhnya untuk maju ke depan, maka tidak perlu diterima kecuali ada maslahat dalam hal itu. Di antaranya adalah mereka mendapatkan manfaat karena santri yang datang belakangan ini memiliki kekuatan hafalan dan pemahaman yang baik, sehingga setelah pelajaran selesai dia bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan. Maka manfaatnya kembali untuk dia dan juga kembali kepada orang lain. Maka di sini dijelaskan min bahsihi, dari catatannya dan ketelitiannya, ma'asyai, bersama syai, inda kurbihi, ketika ia dekat dengannya, minhu dari syekh tadi, auli kaunihi, atau karena murid tadi kabiru sini sudah tua, au kathirul fadilati, atau banyak keutamaannya, awi solahi, atau kesolehannya, walaya jelisu, dan ia tidak duduk, muta'alim tidak duduk, wasatol halakoti, di tengah halakoh, wala kuddama ahadin, dan tidak duduk di depan orang lain, illa indad darurati, kecuali dalam keadaan darurat, wala baina sahibaini, dan tidak duduk di antara dua orang, illa biridahuma, kecuali dengan ridho keduanya, wala fauqaman, dan tidak duduk di atas orang, huwa aula minhu, yang orang itu lebih utama darinya, wa yajtami'u, dan ia berkumpul ar-rufaqa'a, bersama teman-teman, fidarsin wahidin, dalam pelajaran yang satu yang sama, au durusin, atau beberapa pelajaran, fi jihatin wahidah, pada satu arah, liyakun kalamus syekh, agar suara syekh ilaihim, kepada mereka, jami'an, semuanya, inda syarhi, tatkala ada syarah. Watasya, yang ke-9, adabul muta'alim fi durusihi, yang ke-9, alla yastahiya minas su'al, bahwa murid tidak boleh malu untuk bertanya, ma'askala alaihi, perkara yang samar baginya, watafahama malam ya'qilhu, dan watafahumi malam ya'qilhu, dan ia mencari pemahaman terhadap apa yang belum ia kuasai, bil talatufin, dengan cara yang lembut, wa husni khitabin, dan dengan ucapan yang baik, wa adabin, dan adab, wa su'alin, dan pertanyaan yang baik pula. Waqad qila, telah dikatakan, man raqqa wajhahu anis su'ali, barang siapa yang malu untuk bertanya, dhahara naqsuhu inda jatima'ir rijali, maka kekurangannya akan tampak ketika berkumpul orang-orang banyak atau orang-orang yang hebat. Wa qala Mujahid radhiyallahu anhu, la yata'allamul ilma, tidak akan bisa belajar ilmu, mustahyin, orang yang pemalu, wala mutakabbirin, dan tidak pula orang yang sombong. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, nisa'ul ansori lam yakun al khaya'u yamna'ahunna minad-din, para wanita kaum Ansor, sungguh rasa malu tidak menghalangi mereka dari mempelajari agama. Wa qalat Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahi anil haqq, sungguh Allah tidak malu dari kebenaran. Hal alal mar'ati min huslin, apakah para wanita wajib mandi? Idza hiya ikhtalamat,
apabila wanita itu mimpi basah. Wala yas'alu an syai'in fi ghairi maudhi'ihi, dan muta'allim atau murid tidak menanyakan sesuatu bukan pada tempatnya, illa li hajatin, kecuali karena ada kebutuhan, aw alima, atau ia tahu, bi itsari syekh dzalika, dengan pendahuluan syekh, atau syekhnya tadi lebih mengutamakan hal itu. Wa idza sakata 'anil jawabi, dan jika syekhnya diam tidak menjawab, lam yuliha alaihi, maka murid jangan memaksanya untuk menjawab. Wa in akhta'a fil jawabi, jika syekh salah dalam menjawab, fala yuradda fil hali alaihi, maka murid tidak langsung membantahnya saat itu juga. Wa kama yanbaghi litalibi alla yastahi minas su'al, dan sebagaimana murid tidak boleh malu bertanya, wa kadzalika la yastahzi min qawlihi la afham, maka demikian juga dia tidak boleh malu untuk mengatakan la afham, saya belum paham. Idza sa'alahu syekhu, ketika syekh bertanya kepada muridnya dengan mengatakan hal fahimta, apakah kamu paham, wa huwa la yafham, sementara ia tidak paham. Wal ashir, yang ke-10, adabul muta'alim fi durusihi, yang ke-10, ayyura'iya, untuk menjaga naubatahu, gilirannya, fala yataqaddamu 'alaiha, maka dia tidak boleh mendahuluinya, bi ghairi ridho man hiyalahu, tanpa keridhaan dari orang yang mendapatkan giliran. Ruya, telah diriwayatkan anna ansorian, bahwa sahabat Ansor ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu, ia bertanya kepada Rasulullah. Wajah ba'dahu rajulun min Tsaqif, dan tiba-tiba datang setelahnya seseorang dari kabilah Tsaqif. Yas'aluhu, orang itu bertanya kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya akha Tsaqif, wahai saudaraku yang dari kabilah Tsaqif, innal ansoriya qad sabaqaka bil mas'alati, sungguh sahabat Ansor ini telah bertanya lebih dulu daripada kamu. Fajlis, maka duduklah terlebih dahulu. Kaima nabda'u bihajatil ansori, agar aku mulai memenuhi kebutuhan sahabat Ansor. Qabla hajatika, sebelum kebutuhanmu. Qala al-Khatib, Imam Al-Khatib berkata, yustahabbu, dianjurkan, lisabiqi, pada orang yang datang duluan atau mendapatkan giliran duluan, ayyuqaddima, untuk mempersilahkan orang lain, ala nafsihi, atas dirinya. Jadi dianjurkan dan baik apabila dia mendapatkan giliran, terus kemudian dia mempersilahkan orang lain untuk maju terlebih dahulu. Namun siapa? Nah, diantaranya adalah man kana ghariban, yaitu orang yang kelihatannya asing, orang yang tampak asing. Lita'akkudi hurmatihi, karena orang asing ini lebih berhak untuk dimuliakan. Wa kadzalika, dan demikian juga, idza kana, apabila lil mutaakhiri, orang yang terlambat ini, hajatuhu daruriyah, kebutuhannya darurat, wa ilmuha al-mutaqaddim, wa alimaha al-mutaqaddimu, dan telah mengetahuinya orang yang datang duluan. Fa innahu yu'thiruhu, maka orang yang datang duluan tadi mengutamakan orang yang datang setelahnya.
au asyara syekhu bitaqaddumihi, atau syekh memberi isyarat agar orang yang datang setelahnya itu maju duluan. Limaslahatin, karena ada maslahat ro'aha yang syekh melihatnya. Fayustahabu, maka dianjurkan itharuhu, untuk mengutamakannya. Wayahsulu, dan bisa taqaddumun naubati, giliran menjadi terdahulu, artinya urutan giliran, bitaqaddumil khuduri, sesuai dengan yang hadir duluan, fi majalisi syekh, dalam majelis syekh, au ila makanihi, atau ke tempat syekh. Wala yaskutu haqquhu, dan tidak gugur haknya, bidhahabihi, dengan kepergiannya, ila ma yattarru lahu, kepada apa yang ia darurat untuk melakukannya. Kaqadai hajatin, seperti buang hajat, wa tajdidi wudu'in, atau memperbarui wudu, idza ada ba'dahu, tatkala ia datang setelahnya. Wa idza sabaqa isnani, dan apabila telah mendahului dua orang, wa tanaza'a, dan dua orang tadi berselisih rebutan, ukri'a bainahuma, maka diundi di antara keduanya. Au qaddama syekhu ahadahuma, atau syekh boleh mendahulukan salah satu dari keduanya, ingkana mutabarri'an, apabila ia mau berbuat baik. Wal hadi asyar, dan yang ke-11 dari adabul muta'allim fi durusihi, ayyakuna julusuhu baina yaday syekh, semestinya duduknya di depan syekh, alama taqaddama tafsiluhu, seperti yang sudah dijelaskan di depan, wahya'atuhu, dan perilakunya, fi adabihi, dalam adabnya, ma'asyikhihi, bersama syekhnya, wa yuhdiru kitabahu alladhi yakra'u minhu ma'ahu, dan ia membawa serta kitabnya yang ia membaca kitab itu bersama syekh, wa yahmiluhu binafsihi, dan ia membawanya sendiri, wala yada'uhu alal ardi, dan tidak meletakkannya di atas tanah, halal qiraati, tatkala ia membacanya, maftuhan, dengan terbuka, bal yahmiluhu, namun ia membawanya biyadihi, dengan tangannya, wala yaqra'u minhu, dan ia tidak membaca illa ba'da isti'zanin, kecuali setelah minta izin minasyaihi, dari guru. Wala yaqra'u, dan tidak membaca inda suhli qalbi syaikhi, ketika gurunya sibuk, au malalin, atau bosan, au ghadabihi, atau marah, au ghammihi, atau susah, au nahwa dzalika, atau yang seperti itu. Fa idza adzina, dan apabila mengizinkan asy-syaikhu, syekh, apabila syekh mengizinkan murid tadi, ista'adza minasyaitoni, untuk minta atau mohon perlindungan dari setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Tsumma yusammillaha, kemudian dia membaca bismillah, wa tahmida wa yuhammidahu, dan membaca alhamdulillah, wa yusalli wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah. Tsumma yad'u li syaikhi, kemudian mendoakan syekh, wali walidayhi, dan orang tuanya syekh, wali masyayikhihi, dan guru-gurunya syekh, wali nafsihi,
dan kepada dirinya sendiri, walisairil muslimin, dan kepada seluruh umat Islam. Wa yatarahamu, dan dia mengucapkan rahimahullah, jadi minta rahmat untuk siapa? Ala musannifil kitabi, kepada orang yang mengarang kitab, inda qiraatihi, ketika ia membacanya. Wa idza da'a at-talibu li syaikhi, dan apabila murid atau talib memanggil gurunya, qala radhiyallahu ankum aw an syaikhina, dan apabila murid mendoakan, wa idza da'a at-talibu li syaikhi, dan apabila murid mendoakan gurunya, qala radhiyallahu ankum, maka ia mengatakan radhiyallahu ankum au an syaikhinya, atau semoga Allah meridhai guru kita, au an imamina, atau imam kita, au nahwi dzalika, atau yang sejenisnya. Wa yaksidu bihi, dan yang ia maksud adalah asy-syaikha, gurunya. Artinya seorang murid ketika mendoakan gurunya boleh dengan menggunakan kata syekhuna atau ustadzuna, dan yang dimaksud adalah gurunya yang telah mengajarkan ilmu tertentu kepada dia. Wa idza faragha minad darsi, dan apabila selesai dari pelajaran, da'a li syaikhi aidon, dia juga mendoakan gurunya. Fa in taraka talibu, dan apabila murid meninggalkan al-istiftaha, memulai bima, dengan apa dzikra yang telah disebut, jahlan, karena belum tahu, au nisyanan, atau lupa, nabbahahu alaihi, maka ia mengingatkan alaihi, atas hal itu, wa'allamahu, dan ia menunjukkan iyahu pada guru itu, wa dzakarhu, dan ia mengingatkan bihi, dengannya, fa innahu, karena ia min ahammil adab, termasuk adab yang penting. Asani asyar, adabul muta'allim fi durusihi, yang ke-12. Ayasbuta ala kitabin, dia konsisten istiqomah pada satu kitab, hatta la yatrukuhu, sehingga ia tidak meninggalkannya. Abtar, jadi ditinggalkan. Wa ala fannin, dan tidak meninggalkan satu jenis ilmu, hatta la yastaghila bi fannin, hingga ia tidak sibuk dengan cabang ilmu al-akhara, yang lainnya, qabla ayyutkinahu al-awwal, sebelum ia menguasai ilmu yang pertama. Wa ala baladin, dan ia tidak meninggalkan satu negeri, hatta la yantakila ila baladin akhar, hingga ia tidak pindah ke negeri yang lain, min ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Fa inna dzalika, karena hal itu, yufarriqul umura, akan mencerai-beraikan urusannya, wa yusghilul qalba, dan akan menyibukkan hati, wa yudayyi'ul awqata, dan akan menyia-nyiakan waktu. Wa yakuna mutawakkilan, dan hendaklah ia bertawakal, fala yahtammu bi amri rizki, maka ia tidak terlalu peduli dengan urusan rizki. Wala yusghilu qalbahu, dan ia tidak menyibukkan hatinya bidzalika, dengan urusan rizki. Wa alla yunazi'a ahadan, dan ia tidak menentang siapapun. Wala yukhasimahu, dan tidak memusuhi siapapun. Fa innahu, karena hal itu, pertentangan dan permusuhan, yudayyi'ul awqata, menyia-nyiakan waktu, wa yurisul khibda, dan menyebabkan kebencian, wal hasada, dan hasud, wal baghdha, dan kebencian. Wajajtaniba, dan menjauhi an mujalasatil miksari,
dari duduk bersama orang-orang yang banyak omong, banyak bicara. Wa ahlil fasadi, dan ahli kerusakan, wal ma'asi, dan ahli maksiat, wal batolati, dan pengangguran. Fa innal mujawarata, karena bertetangga, mu'athiratun, akan mempengaruhi, la mahalata, pasti. Karena pertemanan akan mempengaruhi secara pasti. Wa iya jelisa, dan agar ia duduk mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Wa iyastanna, dan ia melakukan kesunahan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghtanimu, dan ia berusaha mendapatkan da'wata ahlal khairi, doa ahli kebaikan atau doa orang-orang yang baik. Wa yahtariza, dan ia menjaga an da'watil mazlumi, dari doa orang-orang yang terzalimi. Wa anil ghibah, dan dari ghibah atau ngerasani. Wa yukthira sholata, dan ia memperbanyak sholawat. Wa yusolliya, dan wa yukthira sholata, dan agar ia memperbanyak sholat. Wa yusolliya, dan agar ia sholat sholatal khashi'in, seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk. Wasalis asyar, adabul muta'alim fi durusihi, yang ke-13, yang terakhir. Ayyuraghiba at-talabata fi tahsil, agar ia berusaha mendekatkan teman-temannya yang lain dalam mencari ilmu. Jadi membantu mereka untuk lebih cinta dengan ilmu. Wa yadullahum, dan menunjukkan kepada mereka ala madzannil istighali, dengan kemungkinan-kemungkinan kesibukan, wal faidati, dan faedah. Wa yasrifu anhum, dan menjauhkan mereka al-humuma, kesulitan, al-musaghilati, yang menyibukkan, yang mengganggu, anhu, darinya. Jadi seorang murid, dia harus membantu temannya untuk mendapatkan ilmu dan menunjukkan bahwa ilmu itu penting, dan kemudian menjauhkan dari mereka rasa susah, sedih, yang dengan itu temannya tidak bisa mendapatkan ilmu. Wa yuhawinu alaihim, dan meringankan dari mereka mu'natahu, beban mereka. Wa yudzakkir lahum, dan mengingatkan mereka mastafada milal qawaidi, apa yang ia dapat berupa faedah-faedah dari kaidah-kaidah, wal gharaibi, dan keunikan-keunikan yang baik, ala jihadin nasihah, dengan tujuan untuk memberi nasihat, wal mudzakarati, dan saling mengingatkan atau mudzakarah. Fabidzalika, maka dengan itu yastanira qalbuhu, akan bersinar hatinya, wa yubaraku lahu fi ilmihi, dan akan diberkahi ilmunya, wa yu'azzimu sawabuhu wa ya'zuma sawabuhu, dan pahalanya akan menjadi besar. Wa man bakhila bidzalika, dan siapa yang kikir dari hal itu, fala yathbuta ma'ahu, maka orang lain tidak bisa betah kerasan bersamanya. Wa in sabata lam yusmir, dan meskipun tetap ilmunya tidak hilang, ilam yusmir, jadi meskipun temannya tidak pergi, ilmunya tidak hilang, tapi lam yusmir, tidak memiliki buah. Waqad jarraba dzalika, dan telah mencobanya, dzalika, hal itu, jama'atun, jamaah minas salafi, dari ulama salaf, wala yaftakhiru alaihim, dan tidak sombong di atas teman-temannya. Au ya'juba bijawdati dhihnihi, au yu'jiba bijawdati dhihnihi, atau dia bangga, kagum dengan kecerdasannya,
bal yahmadullah ta'ala, namun ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastazidu minhu, dan minta tambahan dari Allah, bidawami syukrihi, dengan selalu mensyukurinya, wa yukrimuhum, dan memuliakan teman-temannya, biifsa'is salami, dengan menyebarkan salam, wa zuhuril mawaddati, dan menunjukkan cinta, wal ihtirami, dan penghormatan, wa yura'i, dan menjaga lahum, pada teman-temannya, haqqa suhbati, hak persahabatan, wal ukhuwati, dan persaudaraan, fid dini, dalam urusan agama, wal khirfati, dan pekerjaan, fa innahum ahlul ilmi, karena mereka adalah ahli ilmu, wa hamalatahu, dan orang-orang yang membawa ilmu, wa tullabuhu, dan para pencari ilmu, wa yataghafalu, dan pura-pura tidak tahu, antaksirihim, dari kekurangan mereka, wa yaghfiru, dan memaafkan, zalalahum, kesalahan teman-temannya, kesalahan mereka, wa yasturu, dan menutupi, auratahum, cacat mereka, wa yaskuru, dan berterima kasih, muhsinahum, orang yang berbuat baik di antara mereka, wa yatajawazu, dan memaafkan, an musiihim, dari orang yang berbuat salah dari teman-temannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita terjemahkan, kita bahas dari bab keempat kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini memberi manfaat untuk kita bersama. Dan insya Allah akan kita lanjutkan bab yang kelima setelah jeda berikut ini insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.